Yesus Kristus telah naik ke surga dan Dia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini Tuhan, di hari ke-6 ketuanan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab kasih setia-Mu melimpah atas kami. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah-Mu, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh besar setia. Haleluya Yesus. Haleluya puji Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan. Amin.
Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang dianugerahkan bagi kita, sehingga sekalipun saat ini kita memasuki atau berada di situasi masa-masa yang sulit, tetapi kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, maka di sana akan ada pemeliharaan daripada Tuhan sendiri. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa Tuhan, memohon hikmat daripadamu Tuhan, dan setiap kami melakukan aktivitas teristimewa pada saat ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Baik hamba-Mu yang berbicara, begitu juga dengan jemaat dan pemirsa yang sejauh mana mereka bisa menjangkau akan siaran ini. Biarlah Engkau memberkati kami, hati yang Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan firman-Mu kami bisa mengerti dan kami bisa mendapatkan berkat serta kekuatan dari firman itu sendiri. Kuduskan kami semua, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara pemirsa yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar tentang memahami maksud dan rencana Tuhan ketika Dia masih berada di bumi atau masih mengerjakan keselamatan yang Dia peruntukkan untuk kita. Baik kehidupan para jemaat mula-mula sampai pada saat ini. Yesus sudah mengingatkan atau sudah memberitahukan. Bahkan ada suatu hal atau suatu peristiwa di mana Yesus itu akan kembali kepada Bapa, ke tempat kediamannya di mana Dia berasal. Nah, sebelum Dia naik ke surga, sebelum Dia mengalami ada beberapa rentetan peristiwa sampai Dia naik ke surga, Dia sudah menyampaikan, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kalaupun Dia meninggalkan mereka, seandainya nanti kalau Dia meninggalkan mereka, maka Dia akan kembali kepada asalnya, yaitu ke tempat di mana Dia datang, yaitu di surga yang kekal. Seperti yang Dia katakan di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya ketika kita menjadi orang yang beriman dalam Kristus, maka kita jangan setengah-setengah. Kita harus benar-benar mengimani. Kita harus benar-benar mengakui bahwa akan ada peristiwa yang namanya perpisahan dan akan ada yang
namanya peristiwa di mana kita akan bertemu kembali. Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, pertanyaan, mengapa di kediaman atau tempat di mana Yesus berasal menyediakan tempat tinggal? Ya sudah barang tentu bahwa ketika dia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap mereka yang percaya dan benar-benar memegang setiap perintah-perintah Tuhan, pasti akan mendapat imbalan atau akan mendapat ganjaran, Alkitab katakan. Dia pergi ke surga, ternyata dia menyediakan rumah bagi kita. Rumah bagi sebagian besar manusia yang ada di muka bumi saat ini. Begitu juga yang sudah mendahului kita. Berapa banyak mereka yang sudah mendahului kita. Beberapa banyak lagi yang sementara saat ini, sementara mencari Tuhan, yang ingin juga mendapatkan jaminan daripada kebenaran firman Tuhan. Janji atau menikmati janji daripada Yesus itu sendiri. Mungkin setelah kita masih ada generasi yang akan datang, karena rahasia kedatangan Tuhan itu tidak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan firman Tuhan katakan sendiri, Yesus sendiri katakan dia sendiri tidak tahu kapan dia akan datang. Namun kesempatan ini, dia mengingatkan bahwa kalaupun dia pergi ke surga, ke tempat Bapanya yang ada di surga, maka tujuannya dia untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia akan menyediakan fasilitas untuk kita yang benar-benar setia mengiring akan dia, setia memegang teguh iman percaya ke dalam Kristus. Dan pasti dia mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Mungkin kita berpikir bahwa surga itu dipersiapkan untuk semua orang. Ya, firman Tuhan katakan kalau dia pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat. Namun persoalannya, untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga ini, tentunya ada aturan. Ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Yang sudah pasti sebagai orang percaya dia akan mengerti apa kehendak Yesus. Apa yang menjadi perintah daripada Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes ini, perintah Yesus itu sangat simpel. Kasihilah sesamamu. Artinya hukum kasih ini benar-benar diberi oleh Tuhan atau ditinggalkan oleh Yesus untuk dikerjakan, untuk dipraktekkan. Berbeda kalau kita melihat di zaman-zaman Taurat. Hukum Taurat itu begitu tegas. Orang yang bersalah dia langsung dihukum. Gigi ganti gigi. Tapi kita berada dalam masa kasih karunia. Di sana Tuhan menuntut kita untuk membuktikan kualitas keyakinan dan iman percaya kita bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu mengasihi sesama kita. Di rumah Bapakku banyak tempat, namun tempat itu tidak semuanya dikehendaki oleh setiap manusia karena persyaratannya yang sangat berat. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurid, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Artinya di sini bahwa firman Tuhan itu begitu tegas, dan surga itu menaruh persyaratan yang harus kita penuhi sehingga kita bisa menerima atau memiliki akan semua janji-janji Tuhan. Semua yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu harus kita tinggalkan. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus kita lepaskan. Artinya memang kita benar-benar memfokuskan kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pembawaan diri kita, lewat tingkah laku kita, lewat cara kita beraktivitas. Semuanya itu harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tidak ada yang sembarangan. Karena kerajaan surga itu adalah tempat yang kudus. Namun kita sebagai orang yang percaya, kita jangan khawatir. Mungkin kita berpikir bahwa saya tidak bisa memenuhi akan semua perintah-perintah ini. Saya tidak bisa memenuhi akan tuntutan daripada firman Tuhan. Secara manusia, ya memang akan sulit. Tetapi kita jangan khawatir. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memampukan kita sehingga kita sanggup melewati berbagai macam tantangan. Bahkan tuntutan firman Tuhan ini kita akan bisa penuhi karena campur tangan Roh Kudus. Kita tahu bersama ketika Yesus masih berada di muka bumi ini, dari sekian banyak murid-muridnya, semuanya sulit untuk mengerti apa yang Tuhan atau Yesus jelaskan. Tetapi ketika Yesus meninggalkan mereka, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Luar biasa. Semua janji-janji Tuhan terpenuhi. Mereka dianugerahkan oleh kekuatan Roh Kudus. Bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana perubahan yang terjadi ketika orang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tadinya mustahil untuk dikerjakan, mustahil untuk dilakukan, semuanya bisa dilakukan karena ada campur tangan Roh Kudus. Dan berbahagialah kita orang yang percaya, yang berharap sungguh kepada Tuhan. Kita tetap menantikan akan janji Tuhan. Kita tetap bergumul agar supaya kehidupan kita ini tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apapun persoalan kita, apapun masalah kita, sekalipun kita ada di masa-masa yang sulit, percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita lewat Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita. Puji Tuhan. Di masa yang sulit ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sangat singkat ini sudah dibentangkan, sudah disampaikan. Biar kiranya Tuhan kehidupan kami yang mendengarkan akan kebenaran firman ini diberkati oleh Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, ketika kami mengarungi masa-masa yang sulit, teristimewa, di masa-masa kami saat ini mengalami yang namanya wabah yang sangat mengerikan. Kami ingin percaya Tuhan, tempat pelarian kami tidak salah, yaitulah Engkau yang menjadi tempat pelarian kami. Dan Engkau mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami dalam tangan-Mu. Tetap membentengi kami, menjaga kami, melindungi kami lewat malaikat yang Kau tempatkan di setiap sisi kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Engkau menjadi kekuatan dan sandaran kami. Dan untuk itu Tuhan, satu keyakinan kami, sekalipun kami ada di masa-masa yang sulit, kami tetap akan melewati karena Engkau bersama dengan kami. Memberkati jemaat pemirsa yang ada di rumah, apapun yang menjadi pergumulan mereka, tetap memberkati mereka. Bahkan kami berdoa secara khusus buat pemerintah yang ada, yang sementara mengatasi akan
situasi sulit akan wabah ini, kiranya diberikan hikmat daripada Tuhan. Setiap keputusan kebijakan yang diambil benar-benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua kami yang dipimpin, semua kami yang dibawa kepemimpinan daripada presiden kami yang ada saat ini, boleh mematuhi akan semua perintah dan aturan. Teristimewa kami takluk akan semua perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Apapun yang menjadi rencana kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan keselamatan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Seberapa jauh Engkau menghendaki kami mengaruniakan dunia ini, kami meminta biar Tuhan yang tetap menolong menopang kami, bahkan menuntun kami sampai kepada masa penghabisan Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa jemaat yang ada yang sudah mendengarkan. Tetap kuat dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Haleluya.